Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh soleha Al Aziz hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Riyad. Allahu Akbar. Hari ini kita akan mempelajari tema G, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran 5 dan 6 ya. Oke, materi hari ini yang pertama menuliskan informasi yang terdapat pada teks, menjelaskan manfaat keragaman pekerjaan di lingkungan sekitar, dan menentukan banyak simetri putar suatu bangun datar. Ini materi hari ini ya. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami materi hari ini dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Iqra'ud du'aan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menuliskan informasi yang terdapat pada teks. Kemarin sudah kita pelajari sayang ya. Yang pertama kita pelajari kemarin adalah bagaimana cara kita menentukan informasi penting dalam sebuah teks. Kemarin kita ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu membaca judul, yang kedua membaca dengan cermat, yang ketiga membuat pertanyaan dari masing-masing paragraf. Maka kita akan mengetahui isi informasi penting dalam sebuah teks tersebut. Nah, setelah kita dapat menemukan informasi penting dalam sebuah teks, baru kita dapat menuliskan informasi tersebut. Nah, biasanya informasi yang terdapat dari teks itu bisa kita buat dengan menggunakan peta pikiran. Jadi lebih enak dibacanya gitu ya, karena menarik ya. Nah, oke. Di sini ada materi tentang pembuatan kain tenun, teks yang mengenai pembuatan kain tenun. Nah, dari teks ini bisa kita gunakan 3 langkah-langkah menentukan informasi penting. Setelah itu baru kita catat informasi yang ada pada teks tersebut. Selanjutnya ada juga teks mengenai pakaian khusus. Nah, ini pakaian khusus untuk para pekerja gitu ya. Ada untuk pemadam, ada untuk dokter, ada juga pakaian selam ya. Jadi ada pakaian-pakaian khusus untuk profesi-profesi tersebut. Nah, kalian juga dapatkan informasi ini dengan menggunakan 3 langkah yang sudah kita pelajari ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi menjelaskan manfaat keragaman pekerjaan di lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan sekitar kita banyak sekali profesi yang bermacam-macam ya. Ada guru ya, lingkungan sekitar kalian kan paling terdekat yaitu guru kalian ya. Ya, di lingkungan sekolah ada guru ya, di sekolah aja ada guru, ada OB, ada apalagi penjaga kantin gitu ya, banyak ya. Nah, apalagi di lingkungan sekitar rumah kita, misalnya ayah kalian pekerjaannya apa, bunda kalian ya kan, tante siapapun lah gitu ya, pasti mempunyai profesi yang berbeda-beda. Nah, untuk menghasilkan kain tenun terdapat beragam pekerjaan. Nah, setiap pekerjaan memiliki perannya masing-masing.
Setiap benda yang kamu gunakan sehari-hari juga tidak lepas dari jasa orang lain. Misalnya seragam yang kamu kenakan diperoleh atas jasa petani kapas dan pekerja di pabrik, antara lain pemotong pola, penjahit, serta pedagang pakaian. Nah, membuat pakaian ini tidak mudah ya, tidak hanya dijahit saja, tapi melalui proses yang panjang dari dari petani kapas, selanjutnya masuk ke pabrik yang dipotong, dijahit untuk pola, banyak ya. Nah, di sekitar kita terdapat beragam jenis pekerjaan. Keragam tersebut harus kita hargai. Misalnya tante kita yang jadi dokter, bunda kita misalnya pekerja di kantor, ayah misalnya pekerja di bank atau apalah gitu ya. Nah, kita harus menghargai perbedaan pekerjaan tersebut ya. Nah, kita lihat di sini ada ada gambar di sini ya. Ibu-ibu sedang membeli pakaian di toko. Nah, tadi sudah dijelaskan tadi, pakaian yang kita gunakan itu banyak jasa para pekerja-pekerja gitu ya, tidak dibuat oleh satu orang saja, tapi melalui beberapa tahapan juga ya. Oke, di sini juga ada lagi di halaman 61, pekerjaan sebagai apa nih? Dokter ya. Berbeda dengan paman, Nina bercita-cita menjadi dokter. Ia terpilih dalam program dokter kecil. Nina bertugas untuk selalu bersikap dan menjaga siswa lain untuk berperilaku sehat. Nina berusaha menggapai cita-citanya. Apakah kamu memiliki cita-cita? Nah, kalian mempunyai cita-cita atau tidak? Harus punya ya, agar kalian semangat belajar dan kalian menjadi orang-orang yang sukses. Kalau kita hidup tidak mempunyai cita-cita, sama seperti orang yang ingin pergi tapi tidak tahu mau tujuannya mau kemana. Tapi ketika kita mempunyai cita-cita, kita tahu tujuan kita mau kemana sih gitu ya. Kalau kita ingin menjadi dokter, berarti kita harus fokus dengan pembelajaran IPA-nya gitu ya, diperdalam, dikuasai gitu ya. Materi-materi apa aja sih yang mendukung untuk menjadi dokter, seperti itu. Cita-cita adalah suatu harapan atau keinginan yang akan kita capai atau laksanakan di masa depan. Cita-cita dapat menjadi tujuan hidup agar kita terus belajar untuk mencapai cita-cita. Nah, maka kita harus mempunyai cita-cita agar kita mempunyai tujuan hidup untuk mencapainya. Ada perjuangan untuk mencapainya. Itu adalah langkah atau perjalanan yang indah buat kalian. Nanti kalau kalian sukses, kalian akan menceritakan itu dengan sangat bangga gitu ya. Jadi kalau sekarang lebih baik kalian lelah dalam belajar daripada kalian sedih atau pahit menahan kebodohan gitu ya. Istilahnya kalau kalian itu pandai, kalian itu akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tapi kalau kalian tidak menjadi apa-apa dan tidak mendapatkan ilmu gitu ya, tidak mempunyai keahlian, kalian akan menahan perihnya kebodohan gitu ya. Jangan jadi orang yang merugi, yaitu orang yang menyia-nyiakan waktu kalian untuk belajar. Waktu kalian belajar ini sangat luas gitu ya, tidak terbatas waktunya. Maka gunakan waktu belajar sebaik-baiknya. Untuk menjaga kerukunan dalam perbedaan, terdapat hal yang harus dihindari atau harus dilakukan. Misalnya kamu seharusnya menghargai perbedaan cita-cita dengan teman. Nah, kalian pasti mempunyai cita-cita yang berbeda-beda. Dari cita-cita yang berbeda-beda jangan saling mengejek. Misalnya aku ingin jadi dokter, terus ada temannya yang hanya ingin jadi guru TK misalnya. Itu kan perbedaannya jauh ya. Misalnya guru dengan dokter kan jauh gitu ya. Nah, ya kok kami cuma jadi guru, tidak boleh seperti itu. Guru pun juga mulia, dokter juga mulia. Mempunyai porsinya masing-masing gitu ya. Ahli di bidangnya masing-masing. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi menentukan banyak simetri putar suatu bangun datar. Kita lihat videonya ya. Macam-macam bentuk bangun datar, bukan? Bangun datar ada yang memiliki simetri putar loh.
Namun, ada juga bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Bangun datar harus memenuhi beberapa syarat untuk memiliki simetri putar, teman. Ayo kita belajar syarat-syaratnya. Pertama, bangun datar harus memiliki sebuah titik pusat. Kedua, bangun datar minimal memiliki dua pola yang sama sebelum diputar satu putaran penuh. Jika hanya membentuk satu pola yang sama setelah satu putaran penuh, bangun datar disebut tidak memiliki simetri putar. Nah, kita sudah tahu syarat bangun datar yang memiliki simetri putar, kan? Sekarang, ayo kita tentukan banyak simetri putar pada bangun datar berikut. Pilih bangun datar yang ingin kamu ketahui simetri putarnya. Persegi panjang. Persegi panjang memiliki dua simetri putar. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki tiga simetri putar. Belah ketupat. Belah ketupat memiliki dua simetri putar. Lingkaran. Lingkaran memiliki simetri putar tak terhingga. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar. Jajar genjang. Jajar genjang memiliki dua simetri putar. Segi lima sama sisi. Nah, ini ya bisa ditentukan ya. Segi Sudah lima dilihat ya sama di sisi sini. memiliki lima Apa? simetri putar. Ada yang memiliki simetri putar berapa Segi gitu ya? enam sama sisi. Oke, sini kita lihat ya. Segi enam sama sisi memiliki enam simetri putar. Layang-layang. Layang-layang tidak memiliki simetri putar. Trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki tidak memiliki simetri putar. Persegi. Persegi memiliki 4 simetri putar.
Oke, itu ya materi menentukan banyak simetri putar pada suatu bangun datar ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Wah, materinya ternyata sudah selesai, sudah habis ya. Alhamdulillah sudah selesai. Ingat ya sayang, pesan Ustazah, sholat 5 waktu tepat waktu, mengaji ummi dan Al-Quran, serta menghormati orang tua. Tugasnya di halaman 58 ya. Ustazah tunggu sampai pukul 14.00. Oke, semangat belajarnya ya. Jangan lupa sholat duha dan membaca Al-Quran ya. Kurang lebihnya saja mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.